Assalamualaikum Pak Okta, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Pak Thomas sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya baik juga Pak. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Alhamdulillah perasaan saya tegang Pak dan dagdikduk hati saya hari ini Pak. Oh, tegang ya? Iya. Coba Bapak tarik nafas dulu. Tarik nafas, keluarkan. Ya, tarik nafas, tahan, kemudian keluarkan secara pelan-pelan. Lakukan berulang agar lebih tenang. Bagaimana sekarang perasaannya? Alhamdulillah sudah lebih lega dan lebih tenang sekarang. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini Bapak akan melakukan coaching pada rekan Bapak ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Apa yang sudah Bapak persiapkan untuk melakukan coaching? Jadi saya telah menyiapkan alur tirta Pak dan disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi Pak. Ya bagus Pak. Jadi coaching kali ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Bapak ketahui. Kemudian Bapak sudah menyiapkan pertanyaan alur tirta dan rasa. Ya. Jangan lupa pada kompetensi coaching serta bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Gitu ya. Untuk coaching kali ini, Bapak ingin saya bantu mengembangkan potensi yang mana? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, mendengarkan aktif dan memiliki kesadaran penuh. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Bapak kembangkan, yaitu pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif, dan kesadaran penuh, gitu Pak ya. Jadi kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot Pak, karena dengan pertanyaan yang berbobot saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang beliau miliki, sehingga beliau dapat menentukan jawaban atas permasalahannya Pak. Baik, luar biasa sekali Pak. Ya, indikator dan ketercapaian bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching bisa menemukan langkah-langkah atau rencana serta solusi dalam permasalahannya Pak. Baik Pak, tujuan Bapak luar biasa. Ya, tetap semangat Pak ya. Semoga yang diharapkan dapat tercapai. Untuk pra-observasi sudah kita laksanakan. Sekarang silahkan Bapak melakukan coaching bersama rekan Bapak ya, setelah observasi ini. Sama-sama Pak, dan terima kasih kembali serta terima kasih juga untuk semangatnya Pak. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meli. Kita kemarin sudah janjian ya Bu. Nah, ada apa nih Bu? Apa yang dapat saya bantu? Saya ingin curhat, Pak. Boleh. Sebelumnya perasaan Ibu hari ini seperti apa Bu? Nah, sekarang alhamdulillah tenang, Pak. Tapi ada kegalauan yang saya rasakan, Pak. Oh, alhamdulillah kalau posisi Ibu sekarang tenang. Jadi tadi Ibu mengungkapkan adanya kegalauan ya Bu. Nah, topik apa yang akan Ibu ceritakan? Nah, begini, Pak ya. Saya akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi di kelas. Saya ingin mendapat pencerahan dan penguatan agar saya tidak ragu dan galau menerapkan pendekatan diferensiasi, Pak. Baik Ibu. Nah, Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi. Sebelum mengobrol lebih jauh, apa nih yang Ibu inginkan setelah kita melakukan obrolan ini? Saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan diferensiasi proses di SD kelas 3, Pak. Baik, jadi Ibu ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran diferensiasi proses di SD kelas rendah ya Bu ya? Iya, Pak. Saya pernah melakukan pembelajaran diferensiasi produk, yaitu murid membuat sesuatu. Kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses, Pak. Selain itu, saya juga telah melakukan asesmen Diasnof.
diagnostik mengelompokkan murid dalam 3 gaya belajar. Yang pertama itu kelompok visual, yang kedua kelompok auditory, dan yang ketiga kelompok kinestetik, dan menanyakan kepada murid kesukaan dan minat mereka. Baik, Ibu telah melakukan pemetaan awal ya Bu, pemetaan kebutuhan belajar murid. Nah, salah satunya mengelompokkan gaya belajar mereka. Nah, dari ketiga kelompok tersebut, kelompok mana yang paling banyak? Dari ketiga kelompok gaya belajar tersebut hampir sama banyaknya, Pak. Oke, jadi ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyak di kelas Ibu. Kiranya pilihan apa yang Ibu miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi, dan apa yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan pembelajaran diferensiasi proses itu terwujud? Saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan minat mereka, dan pilihan yang saya miliki mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audio visual dan LKPD. Seperti kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi melalui gambar, atau kelompok audio saya akan menampilkan suara, dan kelompok kinestetik saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan. Seperti itu, Pak. Sebelum Luar biasa Pak Oktah, praktik coaching yang telah Bapak lakukan sebagai coach. Yang saya amati, Bapak sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal telah kita obrolkan, nah ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator tadi yang telah dibicarakan sebelumnya? Baik, berdasarkan catatan saya ya Pak, saya sudah sesuai indikator yang saya harapkan. Coach sudah menemukan kegalauannya dan mencari solusi, serta rencana yang akan dilakukannya. Coach juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensi yang ada pada dirinya. Tadi saya juga mengamati Bapak, dan saya mohon izin Pak ya untuk menyampaikan, Bapak telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coach tergali dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan itu didapatkan solusinya oleh coach sendiri, kemudian waktu aksi nyatanya kapan, siapa yang akan membantu, apa saja yang akan dipersiapkan, dan tindak lanjut serta komitmen yang ditentukan coach. Luar biasa ya Pak. Bapak sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan. Dari ketiga kompetensi seorang coach ya, kedepannya akan mengembangkan kompetensi apa Pak? Sama Pak, saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dengan eksploratif lagi. Karena dengan pertanyaan yang berbobot tadi, saya mengharapkan tergali lagi potensi dan kompetensi coach, dan juga dapat meningkatkan dan bisa berkembang Pak. Baik, bagaimana perasaan Bapak setelah adanya supervisi ini? Alhamdulillah, dengan adanya supervisi ini hati saya merasa tenang Pak dan bahagia, karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya. Saya juga merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi Pak. Alhamdulillah, saya juga ikut senang dengan perasaan yang dirasakan oleh Pak Oktah. Terima kasih Pak Oktah atas berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali kita akan berdiskusi seperti ini, tentunya dengan topik yang lebih bervariasi lagi ya Pak ya. Selalu semangat Pak, dan terus tingkatkan kompetensi coachingnya. Ya Pak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan saya Pak. Sama-sama Pak Oktah. Saya izin pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.